Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa saja terinfeksi dan mengalami TBC ataupun tuberkulosis ya, karena kasus TBC di Indonesia ini sangat banyak sekali ya, bahkan di dunia menempati posisi kedua setelah India. Nah, kira-kira bagaimana sih kok orang bisa terkena TBC? Banyaknya kasus TBC di Indonesia ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai penyakit ini. Nah, jadi ya saya sharing ya. Tuberkulosis adalah infeksi sangat menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, nama bakterinya itu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri penyebab TBC ini bisa hidup dan berkembang biak di dalam tubuh kita. Nah, bakteri TBC ini ada karakteristiknya ataupun ciri-cirinya. Yang pertama, mampu bertahan hidup di suhu rendah antara 4 sampai minus 70 derajat Celcius ya pada waktu yang lama. Nah, yang kedua, kuman TBC ini ketika dia terpapar sinar matahari secara langsung ya, dia akan mati dalam beberapa menit. Jadi dia nggak tahan ya kena sinar matahari. Jadi penting ya, rumah ataupun lingkungan kita itu terkena sinar matahari. Nah, yang ketiga, udara segar biasanya juga dapat membunuh bakteri dalam waktu singkat. Yang keempat, bakteri akan mati dalam jangka waktu 1 minggu jika terdapat di dalam dahak yang berada pada suhu di antara 30 sampai 37 derajat Celcius. Yang kelima, kuman bisa tidur dan tidak berkembang biak di dalam tubuh dalam waktu yang lama. Nah, jadi dia bisa masuk dalam tubuh, dia tidur ya, istirahat. Jadi dia nggak berkembang biak. Kemudian bagaimana cara penularan bakteri TBC ataupun tuberkulosis? Jadi bakteri TBC, Mycobacterium tuberculosis ini bisa menyebar dari satu orang ke orang lain ya, ketika penderita TBC ini mengeluarkan dahak ataupun cairan liur ya, ataupun misalkan droplet dari mulutnya ya yang berisi kuman TBC ini ya ke udara. Misalkan ya saat batuk, saat bersin, saat berbicara, saat bernyanyi, ataupun saat tertawa. Nah, ini kan kita nggak sadar ya, ada percikan-percikan halus, droplet-droplet halus ya, percikan dahak. Nah, itu bisa saja mengandung bakteri TBC ini. Nah, kemudian ya ini dia terlepas ke udara. Ya, ini bisa bertahan di udara cukup lama ya, kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, teman-teman ya, mungkin teman-teman nggak tahu ya, kita sekali batuk saja yaitu bisa kurang lebih sekitar 3.000 percikan dahak ataupun droplet ya yang terlepas di udara. Nah, memang makanya nggak terlihat, tapi begitulah. Kalau seandainya teman-teman pakai mikroskop mungkin ya, ataupun pembesar ya, itu bisa kelihatan. Kemudian juga tergantung pada bagaimana keadaan lingkungan ya, lingkungan rumah kita, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan kita sedang berada. Nah, itu kuman yang keluar dari batuk penderita TBC dapat bertahan di udara lembab, nah yang tidak terpapar sinar matahari selama berjam-jam. Akibatnya nggak heran ya, orang yang berdekatan dengan penderita TBC ataupun yang memiliki kontak dengan penderita TBC ya, ini bisa berpotensi ya menghirup bakteri tadi, akhirnya bisa tertular. Ketika seseorang menghirup droplet yang mengandung bakteri TBC ya, ini kemudian dia masuk ke tubuh ya, ke paru-paru. Nah, paru-paru ke bagian alveoli ya, tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, sebagian besar bakteri akan dihancurkan oleh makrofag ataupun sistem pertahanan tubuh ya, yang dihasilkan oleh sel darah putih. Nah, sisanya bakteri yang ada, yang selamat tadi ya, itu bisa tertidur dan tidak berkembang biak ya di dalam alveoli paru-paru, teman-teman. Nah, kondisi ini yang dinamakan dengan TB laten. Nah, saat bakteri tertidur ya, dia tidak menularkan, bakteri tadi nggak menularkan ke orang lain. Jika sistem kekebalan tubuh melemah ataupun sedang turun ya, TB laten tadi bisa berkembang menjadi TB aktif. Nah, saat inilah bakteri akan menyebar ke bagian tubuh lainnya dan dapat menular ke orang lain. Nah, kemudian di mana sih tempat-tempat yang rentan ya bisa menularkan TBC ataupun tertular TBC? Nah, yang pertama itu penularan di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan kan artinya tempat orang sakit ya. Misalkan rumah sakit, tiap puskesmas, ini kan biasanya ramai orang berobat, ramai orang sakit, ya dipadati orang, ya sehingga
ya resiko penularan pun lebih tinggi. Nah, yang kedua, di rumah. Nah, apabila tinggal bersama dengan orang yang menderita TBC ataupun teman-teman sedang merawat pasien TBC di rumah, ya ini pun bisa ya penularan lebih mudah terjadi dan juga lebih beresiko. Nah, makanya ya orang yang merawat ataupun yang tinggal dengan pasien TBC ya sebaiknya dilakukan pengecekan berkala. Kenapa, Dok? Ya karena teman-teman ya terpapar bakteri itu dalam durasi yang lebih lama. Ya ada kemungkinan ya bakteri tadi ya hidup lebih lama di udara ya di dalam rumah teman-teman. Jadi penting ya untuk mengetahui bahwa cara penularan TBC itu seperti apa. Ya jadi teman-teman bisa mengantisipasinya. Jadi jangan salah ya. Yang banyak orang yang menyalahartikan dengan bersentuhan dengan orang penderita TBC ini bisa tertular ya, padahal enggak ya. Karena dia penularannya lewat udara. Nah, jadi bukan karena bersentuhan ya, karena berpegangan itu enggak. Apalagi ya karena berhubungan seksual itu enggak ada hubungannya. Kemudian resiko penularan TBC akan semakin tinggi ya ketika droplet itu banyak di udara. Misalkan penderita TBC tadi ya itu bersin-bersin sembarangan, batuk-batuk sembarangan, ya itu bahkan semakin tinggi ya, jadi TBC bisa ditularkan. Kemudian yang kedua, ruangannya itu pengap, ya pengap, nggak terkena sinar matahari, ya ruangannya kecil, tertutup, jadi ini bisa meningkatkan resiko penularan TBC. Yang ketiga, ventilasi. Nah, jadi teman-teman ya, ventilasi ini rumah ini penting ya. Jadi kalau kita bikin rumah ventilasinya harus baik, sirkulasi udaranya harus baik. Nah, kalau ventilasinya nggak ada, pengap, apalagi misalkan teman-teman jendelanya sengaja ditutup, ya, misalkan ventilasinya nggak ada, tapi jendelanya juga ditutup. Nah, ini ya, berarti kan sirkulasi udaranya nggak bagus. Ini resiko ya, resiko droplet ataupun kuman TBC di udara itu bisa bertahan lama. Nah, jadi penting buka jendela, buka tirai, biar sinar matahari masuk, sirkulasi masuk, ya, bakteri TBC mati. Yang keempat itu etika batuk dan bersin. Nah, kemudian ketika batuk juga misalkan bisa ke toilet ya buang di klosetnya. Jadi buang di kloset ya, digunakan sabun ataupun cairan pembersih ya supaya tidak menularkan ke orang lain. Nah, ketika bersin juga jangan bersin sembarangan ya, bersin pakai tisu bisa, tapi jangan tangan secara langsung ya, karena tangan ini nanti bisa bersentuhan dengan orang lain. Nah, jadi kalau ketika bersin juga ya, bersinnya yang pakai etika bersin. Kemudian bagi penderita TBC paru aktif ya ini juga bisa lebih beresiko menularkan ke orang lain kalau ya ketika batuk itu nggak ditutup hidungnya, ya nggak ditutup mulutnya, begitu juga saat teman-teman bersin. Nah, kemudian ya tidak menjalani pengobatan TBC dengan tepat, ya misalkan nggak sesuai dosisnya ataupun berhenti sebelum habis ataupun kadang minum obat kadang enggak, ya ini nggak boleh. Jadi teman-teman penting sekali ya ketika terdiagnosa TBC paru aktif ya, jadi teman-teman harus menjalani pengobatan ya 6-9 bulan ya sesuai dengan kasus teman-teman. Ya konsumsi obat secara teratur ya. Jadi TBC ini bisa sembuh ya asalkan mengkonsumsi obat secara teratur. Jangan sampai minum obat kemudian enggak, minum obat kemudian enggak. Ya ini nanti takutnya bakterinya jadi kebal ya, jadi tahan terhadap obat tersebut. Ya ini nanti repot ya, jadi resisten. Oke teman-teman, ya begitulah cara penularan TBC dan juga penting ya untuk ketika terdiagnosa TBC ya harus diobati sampai benar-benar sembuh. Ketika dokter mengatakan, "Oh, Pak, ya Anda sudah sembuh, ya TBC-nya sudah sembuh, jadi tidak perlu minum obat lagi." Ya baru berhenti minum obat. Jangan nanti, ini saya kayaknya nggak batuk lagi nih, kayaknya udah nggak demam lagi. Ya misalkan minum obat baru sebulan ya. Ya udahlah, nggak usah datang lagi minta obat. Ya jangan ya nanti teman-teman kambuh lagi karena dia bisa tertidur ya, kuman tadi bisa tidak berkembang biak. Nah, ketika imun turun ya bangkit lagi. Jadi penting untuk minum obat sampai habis. Kemudian untuk yang keluarganya, yang nunggunya, penting juga untuk mengecek secara berkala. Siapa tahu tertular. Ya kemudian juga lingkungannya harus benar-benar diperhatikan ya. Jaga kebersihan, rajin cuci tangan, baik penderita maupun orang di rumah, ya pakai masker jika perlu ya, apalagi kalau seandainya berdekatan dengan orang TB, itu pakai masker ya, supaya tidak ada droplet yang masuk. Nah kemudian, ya ventilasi, jendela dibuka, tirai dibuka,
supaya sinar matahari bisa masuk. Kalau sinar matahari masuk, kuman TBC mati. Kalau seandainya rumahnya tertutup, pengap, ya lembab, dia bisa bertahan lama, bisa hidup lama, bisa menularkan ke orang lain. Nah, untuk penderita juga ketika batuk, ketika bersin, jangan sembarangan. Jangan buang dahak sembarangan. Oke ya. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.